Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue mau sedikit sharing dan berbagi informasi kepada kalian tentang masjid yang ada di Osaka. Jadi gue di Jepang itu kan udah hampir setengah tahun ya, dan gue baru kali ini kesampean ke masjid cuy. Karena perjalanan yang jauh, naik kereta itu sampai memakan waktu 2 jam. Walaupun naik kereta, tapi kereta di Jepang itu mahal termasuk ya cuy. Nggak kayak di Indonesia yang kemana aja paling cuma nambah 2000. Gua padahal masih di daerah Osaka, dan masjidnya itu daerah Osaka. Tapi gua habis satu kali perjalanan 2000 yen atau sekitar 270.000 buat satu kali berangkat. Karena momennya juga pas banget libur dan juga 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan ditambah lagi gua kangen suasana masjid, jadi gua makin getol pengen kesana. Lokasi masjidnya itu ada di Nishidoyagawa Ward. Kalau di Google Maps itu tinggal cari aja Masjid Osaka. Kalau kalian kesana mau naik kereta, biasanya kalau pakai Google Maps disaraninnya ke stasiun Dekijima. Tapi dari stasiun Dekijima itu ke Masjid Osaka ini lumayan jauh, hampir 2 km. Jadi saran gue lebih baik kalian turun di stasiun Cibune. Terus jalan kakinya itu lumayan enak pemandangannya karena ngelewatin sungai yang gede. Jaraknya lebih dekat daripada stasiun Dekijima. Lokasi masjidnya ini tuh strategis, ada di pinggir jalan persis, dan kalau misalkan orang muslim lewat situ pasti tahu bahwa itu adalah masjid. Masjidnya itu ada di lantai 2. Di lantai satunya itu dipakai buat halal mart dan tempat wudhu. Buat laki-laki dan perempuan dari awal masuk udah dipisah. Yang laki itu ada di sebelah kanan halal mart, di tengahnya halal mart, sebelah kirinya itu buat masuk perempuan. Terus di bagian depan masjidnya itu juga ada restoran halal dengan slogan makanannya halal, pemiliknya muslim, dan chefnya muslim. Setelah masuk itu ada tempat wudhu. Akhirnya gue bisa merasakan wudhu di tempat yang normal. Karena biasanya gue kalau keluar itu wudhunya di wastafel. Supaya musim dingin gak kedinginan, air wudhunya itu bisa diatur suhunya. Di sebelah tempat wudhunya itu disiapin tisu. Jadi kalau misalkan setelah kalian wudhu, itu bisa langsung dilap airnya biar gak terlalu dingin. Di tangga sebelum naik ke tempat sholat itu ada 2 kotak amal. Yang satu kotak amal untuk zakat fitrah, yang satu lagi dipakai buat infak. Kalau mau ke sana jangan lupa siapin infak terbaik kalian. Terus sebelum naik tangga juga ada buku tamunya. Jangan lupa diisi ya. Kan lumayan buku tamunya itu. Kalau misalkan muslim di Jepang itu semakin meningkat, siapa tahu akan ada lagi masjid lainnya yang akan dibangun. Karena menurut gua, pemerintah Jepang itu nggak tahu ada berapa muslim yang ada di Jepang. Karena di Zaryukardo itu nggak ada tulisan kalian agamanya apa. Jadi nggak ada biodata berapa muslim yang ada di Jepang. Cuma ada di buku tamu itu. Lanjut kita ke tempat sholat dah. Jadi pas gua ke lantai 2 itu ternyata banyak anak-anak kecil yang lagi pada ngaji. Jadi nostalgia pas gua belajar ngaji dulu. Terus juga banyak orang yang lagi pada tadarusan. Ketika udah sampai jangan lupa sholat tahiyatul masjid. Terus gua disamperin sama orang Pakistan. Kayaknya sih dia jemaah tetap di situ, tapi ngomongnya itu pakai bahasa Jepang. Orangnya itu baik banget, gua didoain mulu. Terus karena gua bilang orang Indonesia, dia ngasih tahu gua orang Indonesia ke jemaah yang orang Indonesia juga. Orang ini aslinya itu orang Lombok dan di Jepang itu udah 23 tahun. Orang ini jago bahasa Arab sama bahasa Jepangnya juga cuy. Di sana gua merasa disambut dengan baik. Ternyata di sana itu kebanyakan jemaah orang Pakistan, Uzbekistan, Afghanistan, Indonesia, sama Malaysia. Ada juga satu sepuh dan anak muda yang orang Jepang. Mazhab yang dipakai di sana itu mazhab Hanafi. Jadi kalau misalkan ada beberapa perbedaan dengan kita orang Indonesia yang memakai mazhab Syafi'i, jangan kaget, dan yang pasti jangan menuduh ajaran yang enggak-enggak. Contoh yang paling kelihatannya itu ada di duduk di antara 2 sujud. Biasanya bacaan kita kan Robbik firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wadini, wa'afini. Biasanya itu paling cepat 5 detik lah. Nah, ini imamnya itu nggak ada 5 detik langsung sujud lagi. Mungkin bacaan mereka itu beda, tapi yang pasti mereka itu punya dalil. Yang jadi kebingungan sampai saat ini buat gua, itu ada di jadwal sholatnya coy. Salah satu contohnya itu kan asar masuk jam setengah 4 ya. Tapi kenapa azan dan sholatnya itu jam 5? Apa alasan dibalik itu semua gua masih ngira-ngira aja sih. Kayak misalkan jam setengah 4 itu orang pada belum pulang kerja, jadi jemaahnya sedikit. Kalau misalkan jam 5 itu orang pada pulang kerja, jadi jemaahnya lebih banyak.
Yang pasti mereka punya alasan tersendiri. Ketika dengar azan di sana itu gue merasa merinding cuy. Kayak kangen banget dengar azan gitu. Terus ketika sholat asar jemaahnya itu sampai 3 baris dan sholat maghrib itu 5 baris. Setelah sholat asar itu ada pengajian sebentar, nggak sampai 10 menit lah. Yang menyampaikannya itu orang Pakistan pakai bahasa Arab. Buat yang nggak tahu bahasa Arab nggak usah khawatir, karena ada yang translatein dari bahasa Arab ke bahasa Jepang. Tapi kalau nggak tahu bahasa Jepang, karena gue dapet temen yang orang Indonesia jago bahasa Jepang, kalau gua nggak tahu maksudnya gua tanya ke dia, translatein pakai bahasa Indonesia. Terus sayang sekali di sana tidak diadakan buka bersama pada tahun ini karena lagi pandemi. Biasanya kalau normal itu ada buka bersama. Di Masjid Osaka ini juga diadain taraweh 23 rakaat dengan bacaan 1 juz, tapi karena bacaan imamnya sedikit cepat, total tarawehnya itu nggak sampai 1 jam selesai. Buat kalian yang kangen bermalam di masjid, di sana juga diperbolehkan tidur dan itikaf. Terus gue pengen sedikit cerita pengalaman gue buka puasa di sana. Kan gue di sana pertama kali ya. Pas gue tanya ke orang Indonesia yang ada di masjid, itu katanya kalau misalkan gak bawa makanan dan mau buka di restoran depan yang halal itu harus pesan dulu tempat dan pesenannya sebelum buka puasa. Setengah jam sebelum buka, gue ke depan restorannya. Karena menunya itu ada di depan restoran, ada banyak, jadi gue lihat-lihat dulu menunya. Semua menunya itu nggak ada nasinya dan makanan timur pakainya roti kane gitulah. Karena gue memiliki prinsip kalau belum makan nasi belum makan, jadi gue mikir lama banget di situ. Ada kali 15 menit buat nentuin menunya. Terus di sebelah gue itu ada jemaah masjid dan dari tadi gue nggak tahu dia ngapain di situ, nungguin apa gue nggak tahu. Akhirnya gue tanyalah ke dia, apakah orang Jepang? Karena mukanya itu gue nggak tahu antara orang Jepang atau orang Vietnam, karena warna kulitnya itu kayak warna kulit putih orang Vietnam. Dia bilang iya orang Jepang. Terus gue tanya ke dia gimana cara mesennya ini. Saya baru pertama kali kesini dan nggak tahu apa-apa. Terus kita ngobrol-ngobrol lah. Gue tanya juga ini enaknya yang mana ya. Terus sesuai rekomendasi dia. Berlanjut ngobrol-ngobrol-ngobrol. Ternyata dia baru mualaf selama 3 minggu. Dan gue tanya langsung apakah hari ini puasa. Dia bilang puasa terus dari semenjak awal masuk Islam. Pelajaran buat kalian yang udah Islam dari lahir atau Islam udah lama tapi nggak puasa, malu coy, malu. Saat itu gue langsung ngajak dia buka bareng ayo. Terus jawaban dia maaf udah ada yang ngajak buka bersama. Siapa gitu? Dia bilang nggak tahu orangnya siapa juga. Pas selesai sholat asar dia ngajak. Terus dia nanya gue apa Fatih mau ikut juga? Siapa orangnya? Nggak tahu, saya nggak kenal gitu. Dia bilang sepertinya nggak apa-apa karena mereka juga orang muslim. Beneran? Iya kayaknya. Iya kayaknya. Pas banget selesai ngomong itu ada orang yang datang buat ngejemput si temen gue ini. Terus orang ini nunjuk gue, kalau misalkan saya ajak Fatih apakah boleh gitu. Terus dijawab sama orang yang ngejemput itu, iya boleh. Seketika itu gue kaget dan gue gak tahu harus berbuat apa coy. Dan karena itu gue buka puasa bareng sama saudara semuslim orang Bangladesh. Dikasih makanan gratis, buah gratis, jus gratis, pokoknya kenyang. Makanannya itu kayak rendang gitu cuy, tapi pakai roti gitu dicocol-cocol. Kenyang dah, mantep dah, gratis lagi. Terus setelah sholat isya, karena hampir jam 9 ya, gue juga nggak tahu kereta terakhir di Jepang kapan, karena Osaka itu termasuk wilayah yang kembali ke siaga pandemi. Pulanglah gue. Nah, sebelum pulang gue itu beli macem-macem yang ada di Halal Mart. Ternyata ketika gue kesana penjualnya nggak ada dan ada tulisan ketika sholat tarawih silahkan self service. Dan ini barang-barang yang gue beli di sana. Beli bis, harganya sekitar 480 yen. Terus ada juga saus ABC. Ini harganya masih tertera nih, 430 yen. Terus juga ada kecap 500 yen. Terus juga pop mie ini kayak gini 150 yen satu biji. Pop mie sedap. Juga ada ini nih bumbu Royco. Harganya 450 yen coy. Lumayan mahal. Terus juga ada Masako. Harganya nih 450 yen. Terus ada bumbu-bumbu. Di Jepang itu bumbu-bumbu susah coy. Bumbu Indonesia tuh susah. Kalau misalkan bumbu Jepang itu rasanya juga gua ngerasa kurang enak sih. Ini harganya satunya 130 yen. Mahal gak? Mahal ya. Terus juga ada mie coy. Ini yang penting nih. Harganya 100 yen. Satunya 100 yen. Di Indonesia 13.000 dapat 45. Di sini cuma 1.
Tapi ini harganya itu bersaing sama mie Jepang yang lain. Karena harga mie-nya itu biasanya kalau yang di supermarket mie Jepang ya, harganya 110, 120 yen gitu. Nah, ini harga 100 yen. Tapi karena ini edisi ekspor, banyak yang bilang itu bumbunya beda rasanya. Rasanya nggak terlalu enak yang ada di Indonesia. Gue belum nyobain karena ya puasa. Jadi mungkin nanti ada reviewnya kali. Apa-apa dibuat review. Jadi sekian aja video gua kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.